Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Faridatus Salihah. Hari ini saya akan memaparkan tentang kerucut pengalaman dari Edgar Dell. Kerucut pengalaman dari Edgar Dell merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dan media pembelajaran. Kemudian, pengertian tentang kerucut Edgar Dell mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman secara langsung atau tidak langsung. Jadi, semakin langsung objek yang kita pelajari, maka akan semakin konkret pengetahuan yang kita dapatkan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian teman-teman, di dalam kerucut pengalaman Edgar Dell ini ada beberapa tingkatannya di setiap kegiatannya. Jadi contohnya membaca. Saat kita membaca, kita dapat berapa persen yang bisa kita ingat. Seperti itu. Contoh pengalaman dari membaca. Jadi pengalaman melalui membaca, maka kita dapat 10%. Jadi kita mengingatnya itu hanya 10% dari materi buku tersebut yang bisa kita ingat. Kenapa? Karena pembelajaran hanya berperan sebagai partisipan, sehingga tingkat pemahamannya itu masih sedikit, teman-teman. Sekarang tentang pengalaman mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan kita hanya menggunakan satu indera ya. Jadi kita itu dapat 20%, jadi masih sedikit. Contohnya mendengarkan radio, seperti itu. Jadi kita hanya mendapatkan 20% yang bisa kita ingat. Kemudian saat melihat gambar, pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti gambar grafik dan bahan yang lainnya sebagai alat komunikasi. Lambang visual ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Dengan melihat gambar atau diagram bisa menyerap 30%, jadi lebih tinggi dari mendengarkan. Kemudian melihat demonstrasi, yakni peraga. Ketika kita mengajar menggunakan peraga, maka murid bisa menyerap 30% dari materi yang kita sampaikan. Biasanya kalau guru TK, guru TBK itu awal mulanya mengajarkan huruf abjad, angka, huruf hijaiyah itu menggunakan alat bantu peraga. Selanjutnya mengajar menggunakan video atau film, siswa juga mampu menyerap 30% dari materi yang guru sampaikan dari apa yang mereka lihat. Dan ketika siswa langsung terlibat dalam diskusi, maka siswa dapat menyerap 50%. Lebih tinggi ya. Kenapa? Karena kalau diskusi itu kan kita bisa saling bertukar pendapat, terus berbagi pendapat juga, berbagi informasi. Jadi siswa dapat menyerap 50% jika dia terlibat dalam diskusi. Kemudian bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, itu siswa dapat menyerap 90%. Ini sangat tinggi karena mereka langsung berhubungan dengan objeknya. Jadi semakin langsung berhubungan dengan objeknya, semakin konkret pengetahuan yang didapat.
materi. Jadi melakukan pengalaman ini dapat diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya, pengalaman melakukan hal yang nyata. Ini pengalaman secara langsung, maka siswa dapat 90% dari pengalaman ini. Kenapa seperti itu? Karena siswa langsung berhubungan dengan objeknya. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil aktivitasnya sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara. Dengan melakukan hal ini, siswa mampu menyerap 90% dari materi. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.